Aku suami kerja di suatu kota dan istriku kerja di kota sebelah di kota S. Demi anak yang masih kecil, istriku rela pulang pergi naik kereta. Pada suatu hari ada DM masuk ke akunku. Si pen-DM ini bilang, "Pak, awasi bojomu aja sampai gendaan karo bojone wong." Artinya, "Pak, awasin istrimu jangan sampai selingkuh sama suami orang." Saya tanya balik, ini siapa? Si pen-DM bilang, "Aku istrinya si laki-laki itu." Dia juga bilang, "Coba pantau kalau pagi naik kereta apa naik R3. Dari DM itu hari besoknya coba aku pantau di stasiun dan ternyata istriku sehabis parkirin sepeda bergegas menuju mobil R3. Di situ ada orang setengah tua yang dengan setia sudah menunggunya. Padahal sebelum berangkat jam 5 pagi kita selalu kerja sama, misal istri masak aku yang lanjutin, istri mandi aku yang siapin bekalnya buat di tempat kerja. Sepeda motor aku yang siapin, yang panasin, masukin bekal ke motor dan istri tinggal berangkat. Setelah itu saya dapat info ternyata tidak hanya menunggu saat pagi berangkat kerja saja. Sepulang kerja juga dijemput ke tempat kerja. Lemes banget sampai kaki rasanya. Kita udah punya anak 2, cewek cowok, dan kaget banget ketika si tua ini juga disuruh nganter ke kondangan, anyir. Nyesek banget sampai sekarang. Waktu itu kan saya pantau, waktu istriku naik mobil R3 terus berangkat. Saya kejar terus saya berhentikan, posisi agak jauh dari stasiun. Kita sempat debat dan saya coba untuk mengontrol emosi agar tidak baku hantam. Akhirnya si laki-laki tua itu saya suruh pergi dan istriku saya biarkan naik bus. Disclaimer dulu sebelum gue menanggapi, gue kasih tau dulu kalau gue bukan motivator, konsultan, ataupun pengganti psikolog. Lo bertanya dan gue cuman share pendapat gue sendiri. Satu hal yang harus gue bilang pertama kali adalah lo hebat karena bisa menahan emosi di saat itu. Nggak semua laki-laki punya kontrol diri sebesar itu pas ngelihat pengkhianatan terjadi di depan matanya. Lemes dan nyesek itu valid kok. Apalagi lo udah ngasih effort luar biasa kayak nyiapin bekal sampai manasin motor. Sementara dia justru ngebales dengan kebohongan. Ada 3 opsi yang bisa gue sampein. Opsi pertama, kalau lo memilih untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti lo cengeng, tapi lo memilih untuk ngasih kesempatan dan peduli sama masa depan anak-anak lo. Tapi, ada syarat mahal yang harus lo kasih ke dia. Syarat pertama, istri lo harus bersedia transparan secara digital dan jadwal. Nggak ada lagi tuh rahasia-rahasiaan. Syarat kedua, lo berdua harus bicara dari hati ke hati. Bukan untuk nyari pembenaran atas perselingkuhannya ya, tapi untuk tahu apa sih yang bolong dalam hubungan kalian sampai-sampai dia nyari kenyamanan di tempat lain. Nah, syarat yang ketiga ini soal kepercayaan. Kepercayaan itu kayak kaca pecah. Kalau lo pilih bertahan, lo harus siap hidup sama bayangan retakan itu untuk waktu yang lama sampai dia bisa ngebuktiin integritasnya lagi. Opsi yang kedua, kalau lo milih untuk melepaskan atau cerai karena ngerasa integritas lo sebagai laki-laki udah terlalu terluka dan lo nggak bisa lagi ngelihat dia dengan cara yang sama, silahkan lo lepaskan sebagai bentuk self-respect. Selesaiin urusan ini dengan kepala dingin, amankan hak-hak anak lo dan pastiin mereka tetap dapat kasih sayang walaupun jalannya udah beda. Opsi ketiga, jangan ambil keputusan apapun waktu lagi emosi. Ambil jarak aja dulu. Kasih waktu untuk diri lo sendiri untuk berpikir tanpa pengaruh emosi atau tekanan dari siapapun. Lihat dulu nih, apakah istri lo benar-benar nyesel dan minta maaf atau dia justru defensif. Penyesalan yang tulus itu kelihatan kok dari perubahan perilaku, bukan cuma dari kata-katanya aja. Apapun keputusan lo nanti, pastiin itu diambil untuk kedamaian hati lo dan masa depan anak-anak lo, bukan karena paksaan atau ketakutan. Lo berhak bahagia, entah itu di bab baru sama orang yang sama atau dalam buku baru sama orang lain.